Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Cimahi yang terdiri dari saya sendiri, Siti Munajat, kemudian beserta rekan saya di saya Nuraida, saya Rosina, dan sebelah kanan saya Silawati, dan saya Cucu Cunaya akan mempersembahkan alat peraga edukasi Rumah Pintar. Ini adalah rumah pintar yang terdiri dari bagian atasnya. Yang bagian atasnya ini ada empat untuk melatih motorik halus dan taktil untuk anak. Di sini ada kapas diraba sama anak. Terus ada spons yang bisa diraba juga sama anak, bisa merasakan apakah halus atau kasar. Dan ini ada tusuk gigi. Terus ini ada batu. Anak bisa merasakan halus, kasarnya dari semua benda yang ada di atap rumah ini. Kegiatan berikutnya adalah yaitu maze, di mana anak dapat melatih kesabaran juga untuk memecahkan masalah. Cara bermainnya adalah menggunakan tali sepatu ini dimasukkan ke lubang sedotan, kemudian kita masukkan kembali sesuai dengan lubang yang sudah disediakan ya. Seperti ini. Jadi anak dapat melatih kesabarannya melalui cara seperti ini dan melatih fokusnya. Jadi ini adalah salah satu kegiatan untuk mencari jalur hingga mencapai sebuah benda atau mencapai sebuah tujuan, betul. Seperti ini, dan terakhir kita masukkan ke bawah. Selesai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ke alat peraga edukasi berikutnya, yaitu mencari huruf atau menyusun huruf dari nama binatang yang ada di gambar. Saya contohkan di sini ada gambar binatang singa, badak, rusa, dan gajah. Saya akan coba gajah di sini untuk pembelajaran hari ini. Saya coba gajah. Ibu guru akan menerangkan bagaimana bentuk gajah atau ciri-ciri gajah. Gajah mempunyai belalai yang sangat panjang. Gajah memiliki gading. Gajah memiliki telinga yang sangat lebar. Gajah memiliki 4 kaki dan gajah memiliki badan yang sangat besar. Begitu juga dengan makanannya. Gajah makanannya yaitu rumput. Gajah tidak bisa dipelihara. Gajah hanya bisa hidup di kebun binatang atau di hutan bebas. Di sini guru akan menyuruh anak-anak untuk menyusun huruf dari nama gajah itu, seperti huruf G, A, J, A, H ke dalam botol ini. Kita cari ya hurufnya. Yang pertama itu huruf G. Anak-anak mencari huruf G. Susun huruf G. Kita pasang di sini.
G. Lalu huruf keduanya A. Kita cari A. A. Huruf yang ketiga itu J. Huruf J. J. Lalu huruf yang keempat A. Huruf yang kelima itu H. Setelah itu, anak menyebutkan kembali huruf yang sudah disusun dan disamakan dengan huruf yang ada di atas. G, A, J, A, H. Gajah. Gajah. Nah, seperti itu. Dan juga sama dengan gambar-gambar yang ada di sini. Namanya akan disusun ke seperti ini, seperti gajah. Mungkin segitu pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan alat peraga edukasi yang tentang bentuk geometri yang sederhana dengan 2 dimensi. Di sini anak dikenalkan akan warna dari bentuk-bentuk yang ada di sini seperti bentuk lingkaran warnanya pink, untuk persegi panjang warnanya hijau, untuk bentuk layang-layang warnanya kuning, dan untuk segitiga warnanya biru. Untuk selanjutnya, anak diminta untuk mencari bentuk-bentuk geometri dan dipasangkan atau ditempelkan sesuai gambar yang sudah ada di alat peraga edukasi ini. Misalkan, ayo cari bentuk persegi dengan warna hijau, lalu ditempelkan. Misalkan anak menempel di sini. Lalu mencari lingkaran dan ditempelkan di sini. Selanjutnya bentuk layang-layang ditempelkan di sini, dan yang selanjutnya segitiga ditempelkan di sini. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Terima kasih, mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum. Alat peraga edukasi ini berupa rumah pintar. Ini terdiri dari beberapa bagian yang bisa anak gunakan untuk menstimulasi beberapa aspek perkembangan. Di antaranya adalah yang atas ini untuk membedakan kasar dan halus. Di sini ada kapas, ada spons, ada kapas untuk anak meraba kasar, halus, dan spons yang kasar juga. Kemudian di sini ada batu, anak juga bisa meraba tekstur batu itu seperti apa. Kemudian ada di sini ada tusuk gigi. Nah, tusuk gigi ini biar anak juga mengenal tentang tajam atau tumpulnya suatu benda. Nah, berikutnya di bagian depannya ini tentang mengenalkan aspek bahasa. Di sini ada mengenalkan huruf, menyusun huruf, dan mengidentifikasi misalnya benda atau binatang atau yang lainnya. Kemudian sebelah sini, sisi yang lain, ini menstimulasi aspek kognitifnya. Di sini anak bisa menghubungkan bilangan dan jumlah bilangannya, jumlah bendanya, gitu. Kemudian di sisi yang lain, di sini ada bentuk geometri. Anak bisa memasangkan bentuk sesuai dengan pola yang ada dalam alat peraga ini. Sisi berikutnya, di sini juga
mengembangkan tentang kognitif pemecahan masalah. Anak belajar untuk menstimulasi kesabaran, fisik motorik halusnya juga. Sisi Sosial emosional. sisi ini ya. Hmm. Nah, sisi berikutnya ini menstimulasi tentang kognitif juga. Di sini anak memecahkan masalah dengan menggunakan maze ya. Kemudian di sini melatih sosial emosional anak untuk melatih kesabaran. Dan sisi berikutnya sudah. Begitulah rumah pintar yang kami buat untuk menstimulasi berbagai perkembangan aspek untuk anak. Oke, kita masukkan lagi stik es krimnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu cara mempergunakan alat peraga berhitungnya. Ini bisa menstimulasi anak tentang hubungan antara simbol bilangan dan bilangan yang ada. Kemudian bisa menstimulasi juga bahasanya. Bisa anak itu menyebutkan berbagai macam bilangan 1 sampai 10 dan selanjutnya. Kemudian anak juga dengan menggunakan alat peraga ini diajak untuk menambah kesabaran dalam menghitung dan kejujuran dalam menghitung juga. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai alat peraga berhitung ini. Makasih. Demikianlah pemaparan dari kelompok 3 Cimahi tentang rumah pintar ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk menstimulus aspek perkembangan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.